direvisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan anti Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu, namun ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung masuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu, pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan
Ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi. Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilakan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK.
Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan adik Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung masuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh
serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu, pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga sehat bahagia.
Partai itu juga menuliskan, ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi. Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa, sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilakan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya, Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi, tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar.
Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan, apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan adik Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung memasuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara
wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus
gratifikasi. Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa, sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilakan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya, Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi, tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan, apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan adik Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung masuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu, pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi.
Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilakan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya, Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan adik Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung memasuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi.
Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilahkan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya, Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi, tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan adik Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung masuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi.
Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilahkan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya, Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi, tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan, apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan adik Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung masuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi.
Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa sebelumnya belakangan ini viral soal penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ketika mereka pergi ke Amerika Serikat. Hal ini menjadi sorotan karena di saat potret atau video mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, masyarakat Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa putusan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selain Kaisang, ada juga kakak iparnya, yaitu Bobi Nasution, yang disorot juga terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Bobi pun sudah mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan pesawat jet pribadi bersama sang istri, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah benar pesawat pribadi yang digunakan itu adalah seperti yang foto yang viral di media sosial. Namun ketika ditanya terkait dengan dari mana dana yang digunakan Bobi untuk digunakan menyewa pesawat jet pribadi, Bobi tidak menjelaskan secara detail. Namun dia mempersilakan untuk masyarakat dan juga awak media meng-cross-check. Selain itu, menantu dari Presiden Jokowi ini juga membantah dengan tegas bahwa uang yang ia gunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi bukan berasal dari APBD maupun uang korupsi. KPK juga batal untuk memeriksa Kaisang Pangarep agar memberikan klarifikasi terkait pengusutan dana dari mana asalnya ketika menyewa pesawat jet pribadi tersebut. Namun saat ini KPK telah melimpahkan berkas aduan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tersebut dan saat ini masih ditelaah oleh tim KPK. Pemirsa, Anda menyaksikan live viral news bersama saya, Saradita. KPK telah menerima 2 laporan terkait penggunaan pesawat jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. 2 laporan itu sedang ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 9 September 2024 meminta masyarakat agar bersabar hingga Direktorat PLPM rampung melakukan penelaahan. Alex menggarisbawahi tidak semua laporan yang ditelaah Direktorat PLPM akan bermuara ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bisa saja akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil. Alex juga sekali lagi memastikan lembaganya dalam menangani laporan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar. Sebelumnya KPK juga batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK bakal mengundang Ketua Umum PSI tersebut lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaisang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Dia mengatakan alasan KPK mengalihkan laporan tersebut agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibandingkan Direktorat Gratifikasi. Direktorat PLPM memverifikasi laporan sekitar 2 hari, kemudian laporan akan ditelaah sekitar 8 hingga 14 hari. Dia mengatakan apabila laporan bisa ditindaklanjuti, akan dilanjutkan proses pengumpulan bahan keterangan atau pengumpulan informasi dalam jangka waktu 30 hari. Namun demikian, Tessa tidak menyebutkan apakah Kaisang sebagai terlapor bisa dimintai keterangan. Namun, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebelumnya beredar di media sosial, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Koordinator Maki, Boyamin Saiman, melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shop International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo kata itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama tersebut penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian jet pesawat pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Sejumlah eksponen aktivis 98 bahkan sempat membuat aduan soal hilangnya Kaisang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membantu KPK mencari keberadaan anti Gibran. Setelah dilaporkan hilang, Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut akhirnya muncul pada 4 September. Dia menghadiri rapat di kantor DPP PSI Jakarta. Usai mengikuti rapat yang tertutup pada Rabu malam, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI. Meski sempat menyapa para awak media yang menunggu. Namun, ketika ditanya soal kabarnya oleh awak media, Kaisang mengaku dalam keadaan sehat, tetapi tidak menjawab langsung terkait hal atau isu yang ditudingkan kepadanya saat ini. Dia langsung masuki mobil ketika dicecar soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Pemirsa, selain itu Kaisang Pangarep juga terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, yaitu Petrus Salestinus, menyebut bahwa sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian kurungan paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus juga membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September, dia didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal ini dinilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus juga menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus ketua umum secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4%. Oleh karena itu pilihan terbaik menurut Petrus adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI melewati Kongres Luar Biasa atau KLB dan diadili lewat Mahkamah Partai serta mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN yang dimaksud sebagai wujud peran masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, kemudian Bobi Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih dan ternyata diabaikan oleh KPK. Hingga saat ini Kaisang Pangarep belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan Rocky Gerung soal menerima setoran uang dari para menteri. Namun Kaisang dan Gibran justru asik bermain futsal bersama. Momen tersebut diunggah di akun Instagram PSI pada Sabtu 7 September lalu. Unggahan itu memperlihatkan Kaisang dan Gibran bermain mini soccer bersama beberapa kader PSI. Dalam keterangannya, PSI memberikan caption olahraga, sehat, bahagia. Partai itu juga menuliskan ketika matahari sudah jinak, maka saatnya beraksi. Kemudian terlihat pula jajaran DPP PSI bertanding futsal bersama Kaisang dan Gibran. Sementara aktivitas itu menjadi sorotan lantaran Kaisang dan Gibran diduga terseret kasus gratifikasi.
Hingga kini Kaisang tidak kunjung memberikan pernyataan apapun soal jet pribadi yang digunakannya oleh sang istri ketika terbang ke Amerika Serikat. Begitu pula Gibran yang tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan menerima setoran uang dari menteri dan pejabat saat menjabat sebagai wali kota Solo. Diketahui pemirsa sebelumnya belakangan ini viral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi Fransiskus itu sangat berhubungan dekat di tengah perang salib dengan dunia muslim. Berbeda dengan ordo lain, kadang-kadang malah ikut-ikutan, oh bagus-bagus tuh perang salib. Fransiskus enggak. Dia juru lintas agama. Dia juru lintas kaya miskin. Dia juru lintas antara alam dan Tuhan dan manusia. Jadi Fransiskus Assisi itu bridging, jembatan. Dolce sentire come nel mio cuore. Lanjutannya saya turunin sedikit karena tadi ngambil tangga nadanya ke ketinggian. Fratello sole e sorella luna. Bahasa Dia apa itu, berpuisi Itali. Fransiskus Assisi kan orang Itali. Apa itu artinya, Mo? Fratello sole, saudara matahari, Oh, iya. saudara bulan, bahkan maut pun disebut saudari maut. Romo kan bilang bahwa Yesus itu tidak mengambil jalan Mesias politis. Sama sekali tidak. Tapi kenapa lalu Katolik itu punya negara? Itu kan politik. Berarti Romo Sulis itu bisa jadi paus. Halo. Jumpa lagi bersama Heru Margianto di Ruang Jernih. Teman-teman, hari ini kita akan berbincang, kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol panjang lebar soal topik yang lagi hype, lagi rame-ramenya didiskusikan karena ada kunjungan paus ke sini. Kita akan ngobrol soal paus, kita akan ngobrol soal Vatikan, kita akan ngobrol soal Gereja Katolik. Karena Vatikan, Gereja Katolik, dan paus ini, kalau Anda tahu, ini adalah entitas yang sangat ajaib kalau boleh dibilang. Vatikan adalah negara terkecil di dunia, luasnya 44 hektar. Itu kalau Anda nggak bisa bayangin, kira-kira 44 hektar itu separuh kebun raya Bogor. Nah, isinya itu adalah orang-orang yang tidak bereproduksi. Jadi secara populasi, Vatikan itu jumlahnya kan segitu-segitu aja, karena isinya adalah para pastor dan para suster. Kalau nggak salah menurut Google, populasinya antara 800 sampai 1000 orang gitu. Tapi yang menarik juga, Vatikan ini adalah satu-satunya representasi dari agama. Jadi agama Katolik itu adalah satu-satunya agama yang punya negara. Satu-satunya agama yang punya wilayah teritorial. Nggak cuma punya wilayah teritorial, tapi memiliki hubungan diplomatik dengan ratusan negara di dunia. Yang menarik juga soal paus adalah sebagai